Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan, serta Allah masih juga memberikan kita kesempatan hingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mewujudkan jalinan silaturahmi dalam peringatan Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari yang berbahagia ini mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada segenap keluarga, para sahabat, para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin yang sama-sama kita muliakan. Kanda Muhammad Nasir Jamil pakeun lungkeun kanda karena beliau adalah abang leting saya di YN Aranidi. Tadi yang mewakili panitia juga, kami berada di sebuah gedung. Saya di Fakultas Usuluddin, beliau di Fakultas Dakwah. Pakeun datuli sementara beda fakultas, Fakultas Usuluddin dan Fakultas Dakwah nyan fakultas yang watenyan la yahya wa la yamut. Mahasiswa Fakultas Dakwah na 17 roh, ba Usuluddin na 12 roh. Yang sedih lam Fakultas Adab lero itu ngahuru. Maka kami selalu bertemu walau beda fakultas, sama-sama alumni dari YN Aranidi, dan kami juga sering komunikasi dengan beliau. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Wabub Pidi tadi, ketika PKS mempercayakan beliau menjadi calon orang nomor 1 di Aceh, harapan tersebut bisa terwujud untuk kemaslahatan tidak hanya masyarakat Pidi tapi masyarakat Aceh pada umumnya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pidi, Bapak Wakil Wali Kota Luxmawe, para pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Pidi, panitia pelaksana, yang kami hormati Forkompinda,
dari Pemkot Lok Sumawe, ada Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Dandim. Yang kami muliakan anak-anak yatim yang hari ini diundang pada kegiatan yang mulia ini, dan yang kami muliakan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu mengingat terbatasnya waktu sebelum kita memasuki ke acara pokok. Saya barangkali berdiri di hadapan Bapak Ibu sekitar 10 menit, lalu kemudian kita akan masuk ke acara pokok. Tadi di awal Bang Nasir sudah tanya, nyo acara pokok ini pu seremoni le. Nah, karena acara pokok karena itu yo. Bak Maulid acara pokoknya kenyan. Dakwah Maulid selingan. Menyohana atranya dakwah nanti deh. Jadi sekali lagi sebelum memasuki ke acara pokok, mari kita melihat, mari kita bersama-sama untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Sepakat saya dengan Bang Nasir tadi yang menyampaikan bahwa peringatan Maulid tidak hanya sekedar seremoni, tapi yang lebih penting adalah substansi dari Maulid itu sendiri. Maka orang bertanya, pakar nilai di Aceh Maulid tampil bulan, mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai hari ini sudah Jumadil Awal. Bulan berturut-turut orang Aceh memperingati Maulid. Puhana bugla Nur Aceh gaduh Maulid. Kalau kita melihat kepada sejarah peringatan Maulid di Aceh, Sultan Aceh di masa kejayaan Iskandar Muda yang memerintah sejak tahun 1607 sampai 1636, di saat itulah Sultan Iskandar Muda mengeluarkan maklumat kepada seluruh masyarakat Aceh, yang salah satu isi maklumat itu adalah memerintahkan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Maulid selama 100 hari. Kan bulan negeri Pelurau tertuhurau, masyarakat Aceh diperintahkan melaksanakan Maulid. Apa tujuannya? Salah satu di antara sekian banyak tujuan diperintahkan Maulid oleh Sultan Iskandar Muda ketika itu adalah apa yang kita lakukan hari ini, untuk menjalin silaturahmi antar semua penduduk Aceh. Uronyo bagampungnya, Singah bagampung Jih, Lusa bagampung lain, dan seterusnya sampai 100 hari. Jadi orang Aceh merempuk, Gampung A, Gampung B, Gampung C, saling bersilaturahmi yang diakibatkan oleh adanya pelaksanaan Maulid. Wujud dari itu semua kita lakukan hari ini, walau tidak seluruhnya masyarakat Aceh melakukannya. Uronyo takalan masyarakat Aceh berlomba-lomba melaksanakan Maulid bak tanggai 12 Rabiul Awal, sehingga gezah Maulid itu, seremoni Maulid itu hilang. Hanale dalam silaturahmi bak gampung ro masing-masing mekarat-karat cok Maulid bak 12 Rabiul Awal. Gampung A menan, Gampung B menan, Kabupaten A menan, Kabupaten B menan, sehingga hanali jalinan silaturahmi tapi gampung di cabai merupuk menyauroje tujuan kepegak menan sampai sentuh ro ngat merempuk ngaureum taduk dan pegak-pegak haba taduk dan tanyang informasi pakiban keadaan Gampung ro dan lain sebagainya, sehingga terbangun komunikasi dan ikatan silaturahmi sebagai bagian dari nilai-nilai ajaran Islam. Nyoronyo kamu lagi ada,
Maka saya terus terang, yang pertama merasa sangat terhormat hari ini berada di antara Bapak Ibu, khususnya tokoh-tokoh dan masyarakat PD secara umum, PD Raya. Dan memang betul lagi kepegah oleh Pak Wabu Buno, masyarakat PD itu luar biasa, ada di mana-mana. Masyarakat PD lon urang bireun, walau kepegah Bang Nathir hi awak belah deh. Saya lahir di Bogor, Buga. Ya. Barangkali Bapak Ibu pernah dengar Habib Buga. Itu tidak jauh dari rumah saya, makam Habib Buga. Mungkin kadang serpihan Habib. Dan saya warga Bireun. Truk bak Bireun, pemimpin Bireun urang PD. Kipan luar biasa Habib. Alanya saya punya banyak relasi, punya banyak teman yang juga masyarakat PD. Di Bireun, pedagang itu mayoritas 75% barangkali lebih itu warga PD. Ate molet tau Bireun. Walaupun panitia menasah kota di Bireun itu hampir 100% urang PD. Panitia menasah kota hampir 100% orang PD. Maka saya katakan tadi, tidak hanya di Lok Sumawe, tidak hanya di Bireun, tapi di luar Aceh orang PD age Bang Nathir begah beno Cina kulit hitam, Cina kling. Mereka menguasai sektor-sektor perekonomian, sehingga ketika mereka berada di suatu daerah, mereka bisa menghidupkan perekonomian di daerah tersebut. Dan itu semua, dan saya lihat nyokan punya lokalan gero, solidaritas masyarakat PD di mana-mana itu kuat. Nyokan punya kan karena ikut Pak Wabu dah bagaimana, kan karena ikut urang PD dah bagaimana. Memang solidaritas urang PD kuat. Dan ini patut dipertahankan, patut dijaga. Kenapa? Karena itu bagian dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi lagi kepegah bunuh, peringatan Maulid tidak hanya sekedar seremoni, tapi bagaimana mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam peringatan Maulid itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya bersilaturahmi, menyukan dalam forum-forum yang lagi rupanya ada masing-masing tanya sibuk road, masing-masing kita punya aktivitas yang barangkali sulit untuk ditinggalkan. Adanya silaturahmi yang seperti ini sewaktu-waktu, setidaknya setahun sekali, bisa tamu turi-turi, bisa tamu rempok-rempok dan lain sebagainya, wujud dari nilai-nilai ajaran Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian ada hal yang tidak kalah penting dalam setiap peringatan Maulid yang selalu sering kami ingatkan, bahwa hari ini bangsa kita, hari ini daerah kita sedang mengalami krisis. Tadi juga sudah disinggung, belum bikin itu hana lele yang payah lo pegah, karena le yang kagak pegah le orangnya. Salah satunya adalah krisis moralitas, dekadensi moral melanda masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh. Tadi Pak Wabu menyinggung kita kekurangan pemimpin. Tak akui atau hana, iya. Masyarakat muslim secara umum kekurangan pemimpin. Kenapa? Karena kita krisis identitas. Krisis identitas itu diawali oleh krisis moral.
Lihatlah perkembangan kita hari ini, khususnya generasi-generasi muda Islam. Ngenpulah dawai. Dan kita tidak mempersiapkan mereka untuk 10-15 tahun yang akan datang, yang akan menggantikan kita. Ada hanali kita menyatakan generasi muda kita dengan krisis moral tadi, dengan dekadensi moral yang ada termasuk di Aceh. Ngeri Pak, ngeri ini. Saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan Pasi Intel Polda Aceh. Salah satu yang kami bicarakan adalah tentang bagaimana para pemuda kita hari ini sedang dirasuki oleh salah satu penyakit yang disebut dengan narkoba. Dan Aceh salah satu lumbung narkoba. Aceh salah satu lumbung narkoba secara nasional. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional, dalam triwulan pertama saja kerugian negara diakibatkan oleh narkoba itu lebih dari 26, sekian triliun. Siapa korbannya? Anak-anak muda kita, generasi muda kita yang korban, sehingga berpengaruh terhadap akhlak. Hanali akhlak urung yuka kena ngeranyan. Tujuan Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Mam yuka kena narkoba apa pane akhlak tu? Urung syik hanai dori. Tetangga nak beriling kuimu nak beri kuimu mila kecah. Berapa kuimu plus 3 leh. Ha, kuimu mila ketos. Tajud mamatha kita nyo jamun ya. Merempak pak kecil gejak ngai tangan jamun wate matha muda-muda kita nyo lampari tak terun. Rasa hormat terhadap orang yang lebih tua dari kita masih sangat tinggi di zaman kita dulu. Uronyo ikut kuimu mipayagi. Ini krisis identitas, krisis moral tadi. Dekadensi moral adalah salah satu yang sedang menggerogoti bangsa kita, terutama di kalangan anak-anak muda. Hanai pakoli na puwa. Saya sering sampaikan dalam sejumlah kesempatan, kadang menyatakan pegah kita untuk menyatakan fenomena yang sedang terjadi di Aceh hari ini. Kita kadang malu mengakui Aceh sebagai syariat Islam. Terus terang juga, maled tak pegah Aceh syariat Islam menyatakan fenomena masyarakat lain. Terutama ketika kita melihat perilaku para pemuda kita. Putra yang hana lewat dia. Takkan prostitusi, dung di mana-mana. Narkoba, lemoi tahu. Seks bebas ada di Aceh. Urang hana temayang, empah jaya Aceh. Nepetih lah bukan? Ikamo ngembang nasir khatib. Atau orang Jumaat mempantau. Tetadu ada mimbar, tetadu. Aceh syariat Islam, tapi tetakalah dalam masjid uro Jumaat, mayoritas penghuni masjid itu calon-calon manyin. Uru-uruha, anak muda dah bila? Kemana para pemuda kita? Nyolah nak pegang fakta yang barangkali selamanya tak tepu, tak tapi tidak kita sadari. Kita melihat fakta-fakta itu ada di antara kita, terlihat dengan jelas di hadapan mata kita, tapi kita tidak bisa berbuat.
Maka tadi kata Pak Wabub, kita 10-15 tahun yang akan datang lebih-lebih akan mengalami krisis kepemimpinan. Pakon urus kabeh umang tu yang dua orang tu je mukim umang Wateh hanale kita yang pegah. Dia dah pegah prediksi ke depan. Ngudum masa kita nyo mentang lagi Pak Wabu pegah bonoka sulit untuk dana pilih ke imum ke kecil. Dia bayangkan 10 tahun tu 20 tahun tu ateh hanale kita nyo. Nyerta kita nyo ke pantau-pantau oleh mereka mau je. Kagak pantau-pantau oleh mereka mau. Menyohanale kita nyo 10 tahun ke siapa yang akan menjadi imam baklung ini nyo kejadian leher malang kau likut dua dengan salah sidra dan ku imam yang pegah kasus yang terjadi di Aceh supaya kita barangkali termasuk Bang Nasir dan kita semua yang hari ini punya peran di daerah masing-masing bisa berfikir ke arah itu. Dua dengan salah sidra dan ku imam. Beliau masih muda, seusia saya, dan baru terpilih kurang lebih 1 tahun. Ekun balu, sangat ikhlas tu. Baju mana tu kan? Kalau mentau 3 tahun mitang, mentau 5 tahun tu kan? Sangka payah tian tu. Pakai mana? Pertama budro dah ada mebu. Gaduh, kebetulan kampungnya raya becut. Banyak tradisi di kita masyarakat Aceh dan memang betul yang berkaitannya. Ilung long bayangkan waktu tengah kepegahnya legonya, long bayangkan kan yang tengah kepegahnya 10 tahun ke kalau bayangkan. Kampungnya kebetulan raya becut. Le aktivitas. Bandung aktivitas melibatkan tengku imum. Nyoba kita nyo tradisi masyarakat kita nyo Aceh mulai yak cah dah bangku imum yak begah. Yak meranu. Yak penikah roh ku imum. Alenyan le penikah kauri hina pi roh ku imum. Le kauri yak megateng roh ku imum. Le megateng sampai tok bak lahir nak mit roh ku imum. Yak dicap. Si drau urang lang kampung kena mengkawin 7 ge gaduh imum. Golon dah begah dah meninggal. Nya fakta. Golong dah begah urang meninggal. Lam si drau urang kawin mentang lang kampung 7 ge gaduh imum. Ditambah urang meninggal. Urang meninggal boleh Europol. Ya malam kamu doa, malam tengok kamu doa dong. Hanak tu meja tahoi katnya. Gaji dua ni. Lo tanya ngilong padi ngaji ro ni. Si kuretuh mangkau lebih. Nyok karena Allah bukan. Kejadian dua leher malang kali tu. Si kuretuh mangkau lebih ngang gaji kaur 10 ke le gaji kaur. Boy kaur duduk dah. Maka ke ya ilong punya lembut turun dua badu imum anak mi puasa ke ya. Pakal ada terjawab kau ni kata dia taka. Yum zakah le dah be kan kilo. Tawa kau ni terikah le urang hormon telur be. Gitu kan. Hai wo yum zakah. Sangka lu piu. Keun dia orang tu. Kebetulan lehem kamu madu na. Gampang lain. Hidup kamu nak bu. Sangka nak meninggal. Kan kata kata orang ibu. Tidak nak kepiu tu ya. Hidup kamu karena meninggal dari phone ibu hanam kan tahu. Teman hana SK, hana itu buat SK, kamu hana temperan. Tapi yang lagi tren, kamu begah drone tekun drone juga tapi kamu hana drone. Saya menangkap ada apa ini? Sep krisis kau dulu. Sep krisis kepemimpinan tingkat kampung ada. Maka buno long matching apa yang disampaikan oleh Pak Wabu tu. Saya ada pegah apa kampung tu hanya nyambung. Hana connect. Pakon urang kabeh lalu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sehingga ini akan berdampak terhadap identitas masyarakat, akan berdampak terhadap moral masyarakat.
nyo yang terjadi. Menyojino hanale kurang dan pilih ke pemimpin, hanale taturi kiban ke depan, hano pegali 10-20 tahun yang akan datang. Bagaimana Islam, mana wajah Islam? Sayang, generasi mumang ngeroy. Generasi kita nyo tak akui atau hana yang tak siapkan mereka sebagai pemimpin mumang ngeroy lah. Pat mumang bak kafe. Maka tinggal dong almarhum Prof Warul, Prof Farid wadanya pernah gekun dalam salah satu orasi ilmiahnya di kampus IAI Muslim waktu itu di Aceh. Bapak-bapak gitu ya, dengan bahasa kental ya, di Aceh bapak-bapak sangat banyak anak kafe ya. Maksud beliau anak-anak yang nongkrongnya di warung kopi. Hinan mereka menghabiskan waktu berjam-jam dari maghrib sampai tengah malam, sementara lagi ada pegah penuh tak pegah maulid badi ada demi ada. Dalam SMS kemarin mungkin Pak Wabuk dan Bang Nasir di Biren di Lok Sumawe ini ada yang luar biasa menurut saya. Ada program SMS syiar muhibbah subuh. Beberapa waktu yang lalu kebetulan kami yang mengisi, pernah saya ceritakan hal ini di SMS, lo ulang juga tuh. Dalam perjalanan ketika itu dari Matang Gelumpang 2 ke Lok Sumawe ada dakwah di pinggir jalan. Ilung berkesan, ada yang berkesan tuh buka tapi ada dakwah di pinggir jalan, di seberang jalannya ada warung kopi. Orang duduk dalam kedai kopinya lebih le ketimbang orang yang dengar dakwah. Siapa penghuni warung kopi itu? Mayoritasnya adalah para pemuda. Katanya dengan logika yang sehat, sampaikah syiar dakwah ke mereka walau hanya di pinggir jalan, berseberangan jalan, dah no dakwah, dah no kedai kopi, hana truk syiarnya. Menyojino syiar dakwahnya hana truk kepada mereka, cini pikir aktif lo tolong tu. Ngan pula lawai anak kita nyo ngan narkoba, ngan pula lawai ngan game online, ngan pula lawai ngan ship. Ini persoalan kita Bapak Ibu sekalian. Silaturahmi yang kita jalin pada hari yang berbahagia ini yang lagi nyorupa tidak akan terjalin seperti itu bila generasi ini tidak kita didik dari sekarang. Anali, hanami depubi, tak pegah ke Islam mana depuli. Maka bunuh, lun pegah dia awal, menyata pegah Aceh syariat Islam kadang tanya Malay, kadang. Pakon, karena pengamalan syariat Islam di Aceh menyata persentasekan di bawah nilai minimal, di bawah nilai minimal. Persentase orang yang mengamalkan syariat Islam di bawah nilai minimal. Puji negara menanduk takalan fenomena masyarakat. Nyo yang menyedihkan, nyo yang hati, nyo yang kadang-kadang butuh perhatian kita semua. Butuh perhatian kita semua. Lalu orang bak yang hana perle lalu. Siapa yang disalahkan? Pemerintahkah? Belum tentu. Yang paling bersalah adalah kita. Siapa kita? Kita yang memiliki tanggung jawab. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Tugas tanyo, tugas masing-masing tanyo, jaga generasi bunuh begat akhlak. Nabi gebangkit hana tujuan lain untuk memperbaiki akhlak, menyogat akhlak pembangunan 6 susah lebih.
menyogot akhlak urang, perekonomian tidak susah bangkit. Tadi kenapa misalnya Bang Nasir menyampaikan ketika Indonesia dan dunia sedang dilanda COVID, muncul berbagai berita, entah itu hoax atau tidak, ada upaya-upaya memanfaatkan situasi dan kondisi ini oleh pihak-pihak dan orang-orang tertentu. Kenapa? Karena akhlaknya tidak bagus. Menyo akhlak kan hayat cok kesempitan dalam kesempitan. Tapi karena akhlak hanagat, dia akan melihat celah. Nyoba vaksin je dah main, bak PCR je dah main, pengadaan vaksin kita bisa bermain, pengadaan masker kita bisa bermain, ada keuntungan besar di situ. Kenapa? Karena akhlak tidak bagus. Tidak mungkin kita akan menzalimi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air jika akhlak dan moral itu bagus. Itu kuncinya. Hanya cok kesempatan tengah na urang sakit, tengah na urang nada, tengah na urang tibah tak cok kesempatan. Bro dah yang. Tapi karena bono moral hana, yang penting keuntungan pribadi dan kelompok, maka dia mencari kesempatan itu. Ini persoalan kita, persoalan bangsa secara keseluruhan. Karena moralitas atau dekadensi moral sedang melanda bangsa ini. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang penting dan harus kita coba format, terutama oleh masyarakat Pidijaya. Jaga kekompakan ini, didik generasi ini supaya PD bisa melahirkan generasi-generasi yang gemilang ke depan. Mau kita baca sejarah, PD pernah menjadi daerah yang luar biasa dan pernah ada kerajaan besar namanya Kerajaan Poli. Saya sebutkan itu dalam buku saya Dinamika Pendidikan Dayak tentang sejarah kerajaan Lamuri, kerajaan Pidi dan beberapa kerajaan besar lainnya. Pidi sebagai salah satu pusat kerajaan besar di Aceh selain Lamuri ketika itu. Maka untuk mewujudkan Pidi seperti masa dulu sebelum berdirinya kerajaan Iskandar Muda, butuh pemimpin-pemimpin yang hebat yang lahir di Pidi. Dan pemimpin itu bisa dilahirkan dari generasi-generasi yang hebat. Generasi yang hebat itu bisa terjadi, bisa tercipta apabila generasi itu punya moral yang baik. Mana cerita? Orang cara cerdas banyak, tapi orang-orang yang punya moralitas yang bagus itu sedikit. Maka momen Maulid, peringatan Maulid kena diarahkan juga. Tidak hanya sekedar seremoni, tapi bagaimana ada upaya kita, upaya masyarakat, forum perkumpulan Pidijaya ini untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang satu saat nanti bisa memimpin Pidi, memimpin Aceh dan memimpin Islam secara umum. Yang target mengtun selesai. Target mengtun. Target ada akan lahir tokoh-tokoh Pidi setidaknya sekaliber Ibrahim Hasan dulu. Urus Pidi kan? Pidi. Yang bisa memimpin Pidi, bisa memimpin Aceh, bisa memimpin Indonesia. Hasan Metade, urang Pidi. Aceh dah temu Pidi, kamu bidung menghitadi macam apa? Alai kamu na jino nam je bangga macam bidung Habib buga lah. Walaupun hana urang aku nyok ni, wajib Habib buga lah tegai. Tapi yang boleh dalam begah horonyo dalam kesempatannya adalah, saya tidak banyak menceritakan tentang sejarah lahir Nabi, tapi substansi dari itu adalah didik generasi. Didik generasi. Menyata pegah bunuh sepanjangnya kekurangan-kekurangan kita yang masyarakat Aceh yang dalam konteks, dalam tanda kutip syariat Islam bunuh yang pegah Malay dia bunuh, sepiai. Aceh syariat Islam, generasi Islam di Aceh generasi terburuk hari ini.
dalam sejumlah aspek. Lombok contoh ada betul. Menyuhana lombok contoh kadang ada betul. Bukan bergerak dengan yang kagak menadu. Aceh syariat Islam. Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah. Yang akibat otonomi khusus itu Aceh mendapatkan dana yang luar biasa. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mendidik generasi kita hari ini? Menyo bahasa long lembegah itanya lebih senang kacau pengnya tati langkrung. Taruh bak jalan, taruah lampari ketimbang kacau pengnya tak didik generasi. Itu yang terjadi. Seharusnya dengan otonomi khusus di Aceh kita bisa mendidik generasi-generasi Islam di Aceh yang akan menjadi pemimpin masa depan. Tidak pengen. Mungkin bapak-bapak lebih paham itu. Tapi dia yang ada pupuk yang long sering ngebegah, itanya lebih berfikir ke fisik. Bagaimana membangun sumber daya manusia jarang terfikirkan orang. Aceh ada syariat Islam, ada yang unik lagi, ada badan daya, dinas pendidikan daya. Saya termasuk salah satu orang yang melahirkan dinas pendidikan daya di Kabupaten Bilu. Konsep awal tidak seperti itu, tapi yang terjadi hari ini, itanya yang nada bikin bangunan kan? Bangunan dayahnya, bangunan balai pengajian, bangunan balai, orang hina nada bikin. Sehingga apa yang terjadi? Lembaga contoh warau oleh Bilu. Dan saya yakin itu terjadi di kabupaten kota yang lain. Di nasional misalnya, ada yang namanya Musabaqah Qiraatul Kutub. Itu diperlombakan secara nasional, bahkan di kabupaten kota kita, di Biren, di Lok Sumawe, dan di sejumlah tempat yang lain, termasuk di Provinsi Aceh, sudah dilaksanakan 2 kali Musabaqah Qiraatul Kutub. Yang pelai kena bergapu dari sejumlah kitab-kitab yang diperlombakan secara nasional. Bagi tanya ya Aceh, Hanafi kuasai ya demi ya. Ada sejumlah kitab yang diperlombakan di tingkat nasional, anak gedanya Aceh Hanaibu kitabnya. Bahkan kurikulum tidak ada yang merevisi. Bahkan anggaran untuk bergurau sama buah na. Padahal pengen Aceh saja. Tahu lembaga contoh kitab yang jarang, bahkan hampir tidak ada, hampir ya, saya tidak sebutkan tidak ada semuanya, hampir tidak ada daya yang mengajarkan itu. Misalnya Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Itu persoalan. Maka bukan punya tarinci, tak kerucutkan dari sejumlah persoalan besar. Ada banyak persoalan yang sedang menghigapi bangsa ini, termasuk kita Aceh. Nah, mungkin kita pegang satu persatu. Maka kembali kepada persoalan pokok tadi, bagaimana hari ini peran kita. Saya punya harapan besar dengan masyarakat Pidi, baik yang berada di Lok Sumawe atau yang berada dimanapun, dalam forum silaturahmi yang seperti ini bisa mewujudkan generasi yang cerdas. Tidak hanya cerdas dalam intelektual, tapi cerdas dalam iman dan takwa. Ini yang penting. Cerdas dalam iman dan takwa. Belahir Nabi di yang juara baca Quran, anak Pidi udah dengar. Yang juara Qiraatul Kutub anak PD, yang juara sains anak PD. Kita bisa menyotatim, hanya terfikirkan kepada pembangunan fisik. Fisik penting, casing itu penting, tapi yang lebih penting isi. Tak bangun gedung beraya-raya lagi yang direncanakan bunuh oleh forum masyarakat PD, itu penting setidaknya sebagai tempat perkumpulan, tapi yang mengisi gedung itu lebih penting. Apa makna yang mengisi gedung itu? Baik gedungnya kosong tak pegang situn tiga kan. Benahinan baca Quran, benahinan pendidikan mental, benahinan pendidikan akhlak dalam gedungnya yang kata bangun secara fisik.
Membangun gedung hanya butuh dana 10-15 miliar, tapi membangun sumber daya manusia hampir pendunan. Hampir pendunan. Butuh waktu, butuh jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Saya teringat filosofi orang Jepang. Jepang sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia hari ini. Kalau kita melihat urutan pendidikan terbaik untuk tahun 2001 itu Korea Selatan. Di bawahnya ada Jepang. Apa filosofi Kaisar Jepang ketika itu? Ketika terjadi bom di Nagasaki dan Hiroshima, yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang bukan berapa banyak bangunan kita yang masih utuh, bukan berapa banyak jembatan kita yang masih layak dinaiki, tapi yang ditanyakan berapa orang guru-guru kita yang masih hidup. Kenapa? Karena bangunan itu bisa dibangun dalam tempo yang relatif singkat dibanding membangun sumber daya manusia. Uronyo Bapak Ibu sekalian, sumber daya manusia kita khususnya di kalangan pemuda karena erlah ngempu nggak terbegah udah erlah ngan narkoba, erlah ngan chip, erlah ngan game online, erlah ngan prostitusi, erlah ngan pergaulan bebas nyana Aceh orang kiban dan bangun sumber daya manusia begat akhlak anali anak katanya orangnya ya agam menan ya ina menan yang najir selfie dekat ilung lu pegang kasus babau tek 5 menit lagi anak trofi lu pegang kasus nyo anak Aceh kasus anak Aceh orang. Pernah kita mewawancarai sejumlah para pemuda kita tentang sejauh mana mereka bisa memahami nilai-nilai agama. Katanya manmiknya kah Islam monyo Islam rukun Islam patiboh dang ipeh hule le di ingat rukun Islam kebit lo began. Katanya yang mana milain anaknya draw kena kata mayang na adekku rukun semayang mana boh padir lah kita yang mana yang boleh nyo fakta Bapak Ibu bisa hanya patih yang nung pegang orangnya netebit dari ruangnya nung merepot udah ada anda yang membuktikan bahwa anak-anak kita yang orang hai pakole katanya. Tapi menyotakannya yang pulain itu puas nyoho dan nebak agama ini menyotakannya yang pulain itu puas neci periksa HP tiga go HP naik 2 boh naik leboh itu mau neci periksa HP tiga putra asal HP nyoho ini mudah bukan karena cerita pemimpin muno akan lahir pemimpin dari orang-orang yang kita didik secara baik dari sekarang. Mungkin pemimpinnya dia gerawat. Neci periksa HP nak muda lagi. Long yakin, hakul yakin, mesti sertuh roh HP nak muda dapat periksa. Sertuh roh nak muda dapat bari dapat periksa HP itu. 98 roh akan temukan bahwa atau HP ini lagu. Mungkin satu orang akan kita temukan HP-nya ada selawat, yang satu orang lagi mungkin kita akan temukan dalam HP-nya ada pengajian, yang sekurang 28 roh lagu lagu yang kadang-kadang jangankan gobdro yang ada pu ini fakta dalam enggak. Kita bukan anti teknologi, kita bukan tidak mau menerima perkembangan informasi yang sedemikian pesat hari ini dan cepat, tapi menyonyo terjadi itu proses kerusakan generasi yang tinggal menunggu waktu. Anali Karla tu maka lalu pegang barona mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil
sehingga generasinya harlah lele ilmu khawatir lo pakai lo berang lon berkecimpung di dunia pendidikan sudah lebih dari 20 tahun. Pada takalan perkembangan generasi orang hati itu kebit lo berang hati itu generasi kita nyo hana itu pun sapule ya hana itu pun sapule yang naik itu pun kalau berang mono yang ina ngado selfie kero update status yang takalan status ji diuro di malamnya 620 boh bi ibadah mesti terkedi anak kita nyo naik sembahyang tak pegau ayat ke bedah sembahyang ke bawah tu ibadah apa yang dia lakukan pertama ya kala zona like status ni ya kan anak ni pegau subuh ya bedah sembahyang ke bawah yang dilakukan pertama bukan dia ke kamar mandi atau ke sumur ya tu sembahyang tapi ya pilih status berkelam zona like zona komen nomofobia dalam istilah kerennya. Kemana-mana kita harus bawa HP orangnya generasi kita nyonya tayu bud tayu yang murno agama tanah purno anali HP saja maka lun pegah lun sampaikan walaupun kadang-kadang dengan suara yang agak keras menyohana sama-sama anda semiki hanali generasi itu hanali generasi tinggai generasi chip, tinggai generasi yang apa benar bukan generasi selfie orangnya kedai kopi ibirun paja kedai kopi nyeneja ubirun sang mungkin lebih le kedai menyodar dari sisi kedai kopi lebih le ibirun kafe nyan kafe naik leher bulan dibuka kafe tu tatanya yang bawa pengelola kafe kenapa harus ditutup hak itu meleleh dulu puji mana orang kaya je kopi itu ijak bah kafe katanya ya petu kan terutama di kalangan pemuda kaya je kopi ya ijak yang spot-spot yang bagus selfie bedah selfie duinan tengah nak jali leh bulan selesai wassalamualaikum kedai kopi sehingga begak dia lain bentuk dia lain begak-gak becut yang kenyang tekan yang kenyang tekan ohnan kita nyornya ohnan generasi kita nyornya kiban dan yang pegat maka don lo begah berkali-kali kadang-kadang lo begah kenapa kita di Aceh hari ini sulit sekali mencari orang-orang yang fasih baca Quran generasi yang lain kenapa di Aceh sulit sekali mencari orang-orang yang fasih azan generasi yang lain atega azan ni melasah hati tak dengar benek dengar ini kawasan kota ni jauh kampung ke dia nyo surah katanya mesti budak ibu di PD ni jauh kampung segala ni akalan kipan urang azan pakat hana dia generasi Allahu Akbar Allahu Akbar tidak dengar orang azan lagi tinggal dia tempoh kebur ke jumpa hana le nyo hana nya tentang ke gura-gura lu kan aci ni perhati seperti orang dah imam pimpinan tak boleh tinggal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim apa kedua cunda aja ya kalau lebih padihan hana generasi pak menyona ini kota kasi ro yang hafal Quran nyo persoalan kita nyo dah pegah panjang Bapak Ibu sekalian oleh karenanya sekali lagi forum silaturahmi masyarakat Pidijaya diharapkan menjadi lokomotif untuk bangkit mencetak generasi yang kemudian generasi-generasi tersebut akan menjadi pemimpin di masa depan. Besar sekali harapan kami selaku masyarakat Aceh secara umum masyarakat Pidi tidak hanya menguasai sektor ekonomi tapi masyarakat Pidi juga mampu menguasai sektor-sektor lain termasuk di dalamnya sektor pemerintahan dengan melahirkan sejumlah para pemimpin-pemimpin hebat di negeri ini.
Long yakin dengan kebersamaan kita nyo lagi nyorupa, mau main maulid yang tak pegat lagi nyorupa, pulang dan hadir dari berbagai daerah ke sini, bisa kita berfikir bersama bagaimana PD menjadi bagian dari tonggak sejarah baru untuk lahirnya calon-calon pemimpin masa depan untuk Aceh dan untuk Indonesia. Barangkali karena waktu menjelang acara pokok, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf barangkali kata-kata mencut menurut bahasa kampung-kampung. Mohon maaf barangkali yang preh-preh lucu, hana lucu. Sebab hanya tak lucu itu apa-apa. Nawate bukan lucu ni. Poronyo pegah yang penting-penting, mudah-mudahan si krek dua krek yang penting-pentingnya menjadi manfaat, setidaknya menjadi motivasi bagi kita untuk PD lebih baik, Aceh lebih baik, dan Indonesia lebih baik di bawah tangan orang-orang PD. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita, mari kita tengadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridai kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamdash syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi'una wa yuqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana wa sallim wali walidina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li asadatina wa li qarabatina wa li jiranina ولمن أحسن لنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل دعاءنا دعاء مقبولا ولا تجعل يا الله دعاءنا دعاء مردودا. صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إلي آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك.